Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, nama saya Dia Istiqomah dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan berargumentasi tentang hakikat dan problematika belajar secara daring dari rumah. Dan juga saya akan berbagi tips belajar daring agar belajar daring di rumah menjadi menyenangkan, efektif, dan juga berkualitas. Motivasi saya dalam membuat video ini ialah selain untuk mengasah dan membangun potensi diri saya juga berharap dengan adanya video ini teman-teman dapat menjadi lebih semangat dalam belajar daring dari rumah. Adapun judul dari video ini ialah daring. Di rumah aja belajar jadi menyenangkan. Fakta rasa hampir setahun lamanya kita telah melakukan segala aktivitas dari rumah. Mulai dari ibadah, bekerja, dan juga belajar. Ini merupakan imbas dari mewabahnya pandemi COVID-19. Keberadaan wabah ini telah mengguncang dunia. Seluruh sektor kehidupan pun lumpuh akibatnya. Mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Pada bidang pendidikan khususnya, pemerintah memberi haluan untuk tetap melangsungkan proses pembelajaran di tengah-tengah pandemik ini, yaitu terapkannya program belajar jarak jauh. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif bagi para pengajar dan juga bagi para pelajar khususnya, untuk dapat mempelajari ilmu tanpa batas. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan juga mengedepankan keselamatan dan kesehatan para pelajar dan juga para pengajar. Namun, kebijakan ini juga tak terlepas dari yang namanya pro dan kontra. Terlebih lagi dari kalangan pelajar. Ada yang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini sangat efektif dan juga menyenangkan, dikarenakan waktunya yang sangat fleksibel. Namun, di sisi lain, banyak juga pelajar yang menyatakan bahwa belajar daring ini kurang efektif dan kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, karena belajar daring ini, materi pelajaran akan lebih susah dipahami. Dan selain itu juga, tugas pelajaran itu selalu menumpuk dan banyak. Kemudian dari itu membuat pelajar menjadi stres, jenuh, bosan, dan bad mood. To be honest, aku pun juga merasakan hal yang sama. Tapi sebenarnya belajar daring itu adalah suatu pembelajaran yang sangat menyenangkan pada hakikatnya. Asalkan kita tahu bagaimana cara membuat belajar daring itu menjadi menyenangkan. Nah, dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana membuat belajar daring ini menjadi menyenangkan versi dari pengalaman aku. Namun, terlepas dari itu, belajar daring itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru lagi, mengingat kita telah hidup di zaman atau di era digitalis. Nah, dari itu, ada tidaknya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring harus tetap ada dan harus sudah ada diterapkan. Asalkan menimban prasarana, kesiapan pelajar, dan kesiapan dari pemerintah. Berbicara tentang kesiapan pelajar, harusnya sih mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap beradaptasi dengan model pembelajaran seperti ini. Sebab kita adalah generasi milenial, generasi yang hidup di era serba canggih. Ini menuntut kita untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan. Kita juga 5-20 tahun ke depan yang akan menggantikan peran para orang tua kita. Di sisi lain itu juga, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2045. Tentu ini adalah suatu kesempatan emas bagi kita semua. Dikarenakan bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk dengan usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan dengan usia non-produktif. Di mana usia produktif itu kisaran 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, beruntung sekali kita jika kita dapat memaksimalkan kesempatan ini. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kesempatan ini, marilah kita mempersiapkan diri dari sekarang. Namun, perlu dicatat bahwa jika kita tidak melakukan persiapan dari sekarang, maka kesempatan ini akan menjadi angan-angan saja dan akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyambut dengan penuh persiapan kedatangan kesempatan emas ini, dengan belajar tekun, menimba ilmu seluas-luasnya, dan memperkaya pengalaman. Memang benar, dalam melakukan semua ini memanglah tak mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh pengorbanan, butuh pemikiran, dan butuh juga tenaga yang lebih. Di sisi lain, tantangan pun pasti senantiasa datang menerpa.
Nah, karena itu, untuk mencapai tujuan yang besar, kita harus mencoba dengan meraih tujuan-tujuan kecil dulu. Misalnya dengan membuat belajar daring ini menjadi menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips belajar daring kepada teman-teman agar belajar daring ini menjadi menyenangkan. Tips yang pertama yaitu K2B. Apa sih K2B itu? K2B adalah kesiapan dan kenyamanan belajar. Kita dapat memulainya dengan bangun pagi, mandi, sarapan, dan berpakaian rapi. Kemudian dilanjutkan dengan lengkapnya peralatan belajar seperti buku, pulpen, stabilo, correction pen, dan lain-lain. Selain itu juga sediakan yang namanya laptop ataupun HP. Jangan lupa jaringannya juga harus lancar ya. Selanjutnya tata rapi meja belajarmu dan buatlah senyaman mungkin. Kalau aku sih ruang belajarku dipisah dengan kamar tidurku. Soalnya kalau aku belajar di kamar, bawaannya selalu mengantuk. Jadi aku memutuskan untuk memisahkan antara ruang belajar aku dan kamar tidur aku. Tips yang kedua yaitu keaktifan dalam proses pembelajaran. Kalau aku sih memulainya dengan ikut andil dalam persiapan pembelajaran. Misalnya membuat absensi kelas, membuat room meeting. Soalnya banyak banget benefit yang aku dapatkan dari sini. Mulai dari melatih diri bertanggung jawab, disiplin, dan juga sosialisasi. Terlebih lagi bagi para maba dan para siba ini sangat bermanfaat. Selain itu, yang paling aku suka dari ini tuh aku bisa merekod pembelajaran yang nantinya aku bisa pakai lagi untuk review kembali materinya. Selain itu, aku juga ngebiasain untuk baca-baca materi sebelum dan sesudah kelas online, agar pas kelas online berikutnya, aku bisa lebih aktif dan interaktif, dan selain itu juga minimalisir miskomunikasi materi. Aku juga biasa merapikan catatan aku setelah pembelajaran selesai, dan juga aku biasa saling tukar catatan sambil video callan dengan teman-temanku untuk melatih diri mereview ataupun mengingat-ingat pelajaran yang sudah aku terima agar itu lebih nempel lama di otak gitu. Tips yang ketiga yaitu manajemen waktu. Ini sih menurutku paling penting, soalnya tanpa manajemen waktu yang baik, kita bakal kelabakan menjalani hari-hari yang berat. Untuk itu, aku membagi waktu menjadi 3 bagian, yang meliputi belajar, istirahat, bersosialisasi, ataupun melakukan kegiatan di luar belajar dan istirahat. Nah, ketiganya ini disesuaikan dengan kepadatan aktivitas kita sehari, yaitu dengan cara menulisnya dalam sebuah lembaran kertas atau dalam sebuah aplikasi reminder kita. Nah, karena berhubung belajar daring itu waktunya lebih fleksibel, kita bisa mengatur lebih maksimal waktu-waktu kita dan juga kegiatan apa saja yang kita ingin lakukan. Aku ingin berbagi aplikasi kepada teman-teman yang menurut aku sangat bermanfaat bagi pelajar, terlebih lagi pada kondisi belajar secara online ini. Teman-teman bisa lihat di gambar di samping ini. Tips yang keempat yaitu mindset and the power of doa. Ini juga tuh tak kalah penting dari tips-tips yang telah aku berikan sebelumnya. Sebab ini adalah kuncinya. Dimana jangan anggap belajar daring ini sebagai sesuatu yang menyebalkan, apalagi beban hidup. Tapi anggaplah belajar daring ini sebagai media ataupun wadah yang mendorong kita untuk dapat mencapai tujuan kita. Nah, selain itu juga kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk selalu dipermudah dalam menjalankan aktivitas. Nah, perlu juga teman-teman ingat bahwa belajar daring itu emang sulit. Tapi lebih sulit lagi menanggung penyesalan dan juga kebodohan di masa yang akan datang. Mungkin inilah beberapa tips dari saya agar belajar daring dari rumah itu menjadi menyenangkan. Harapan saya kepada teman-teman dan juga kepada diri saya pribadi agar kita senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan dan fasilitas yang ada untuk selalu tumbuh dan berkembang. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera usai dan di saat itu pula kita telah menjadi pribadi yang lebih baik dari saat sebelum pandemi ini ada. Oh iya, kalau teman-teman suka dengan video saya ini, teman-teman boleh dong pencet tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan.